Bapak Ibu, di nama Tuhan kita masih diberikan Tuhan kesempatan kesehatan untuk kita boleh datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari satukan hati kita mulai ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan tak habis-habisnya kepada Engkau ya Tuhan. Dengan segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu melimpah buat kami semua Tuhan. Engkau yang menyertai, yang menuntun di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, inilah saatnya waktu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kuduskan kami, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Layaki kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak di hadapan-Mu untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami butuh kekudusan-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu tercurah buat kami Tuhan. Sehingga kami untuk membawa nyanyian, pujian, syukur hanya kepada-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dari WL sehingga imam-imam musik-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tercurah buat kami dalam ibadah kami, di mana kami bersorak-sorai Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik Tuhan Yesus. Ada suatu dupa yang harum Tuhan yang kami berikan kepada Engkau, di mana semua Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi juga Tuhan dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, pengertian firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau taburkan firman-Mu boleh ada sesuatu, ada respon firman-Mu sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami Tuhan mengalami mujizat yang Kau berikan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa kepala sidang kami beserta kedua wakil kami, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk Pastor Niko. Kau curahkan dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan Yesus, kepekaan tajam rohnya Tuhan Yesus atas kepala sidang kami, boleh membawa pesan-pesan misif Tuhan di ujung awal tahun yang akhir ini ya Bapak, sehingga boleh membawa visi untuk gereja-Mu ya Bapak. Pakai Tuhan sebagai messenger Pentecost yang ketiga Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus-Mu Tuhan yang lebih dahsyat lagi tercurah ya Tuhan. Saya percaya Tuhan berkati segala kesehatan, kekuatan Tuhan untuk Pastor Niko maupun Bu Hermin, Bu Besar, setiap anak-anak dan cucunya Tuhan memberkati. Satukan Tuhan yang selalu menopang atas kembali sidang kami, kedua wakil kami. Biarlah dengan satu visi misi yang Kau berikan Tuhan Yesus, ada keunitian untuk kesatuan hati, penuaian beribu-ribu laksa pasti akan terjadi ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati untuk Gembala Cikampek, Pastor William, beserta Ibu Gembala, seluruh pengerja yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati buat Pastor William Tuhan, pengurapan juga turun atas hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, buat Gembala Cikampek Tuhan, untuk di dalam penuaian api Pentecost yang ketiga Tuhan boleh terjadi Tuhan, dengan melihat setiap cabang-cabang Tuhan akan mengembang ke kanan ke kiri Tuhan Yesus, sampai terpenuhi 30 target cabang pengembangan di Cikampek ya Bapak, sehingga boleh melihat tuayan terjadi Tuhan, harvest nol Tuhan, everyone for the Jesus Tuhan, lawatan-Mu terjadi di seluruh cabangnya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak, berkati juga seluruh setiap jemaat-jemaatnya maupun apapun Tuhan di dalam Cikampek Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu sebagai gembala kami, Bapak Serenti, sebagai gembala kami. Pakai Tuhan memberi kekuatan, kemampuan sebagai leadership kami yang memimpin gereja-Mu Tuhan di dalam pengembala GBI Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, berlimpah-limpah dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Segala kepekaan, hikmat, kepintaran, kebijaksanaan Tuhan Yesus, dengan pengurapan yang Kau berikan Tuhan di dalam kepemimpinan GBI Pademangan Tuhan. Apapun dalam visi misi kami Tuhan boleh tergenapi Tuhan, dalam tuayan kami 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami hanya minta 50 Tuhan per month Tuhan, jiwa-jiwa akan hadir Tuhan di GBI Pademangan terus. Bukan melihat Tuhan bangku-bangku yang kosong penuh dengan jiwa-jiwa yang baru Bapak. Jamah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan
keluarga besarnya, seluruh aspek keluarganya Bapak, setiap anak-anak yang gembala kami, memberkati yang bekerja, yang di luar negeri maupun di dalam negeri Bapak. Tangan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan Bapak. Diberkatilah hamba-Mu ya Bapak. Berkatilah Tuhan untuk negeri kami, bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa-Mu Tuhan ada di genggaman tangan-Mu, biarlah Engkau pegang terus, Kau yang menuntun dengan tiang awal-Mu Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan Yesus, untuk bangsa kami, untuk menuju Indonesia Mas, Indonesia unggul, Indonesia Tuhan maju ya Bapak. Kami sangat percaya kecurahan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya minta Tuhan hujan hadirat-Mu, hujan lawatan-Mu Tuhan Yesus, hujan everyone for Jesus untuk bangsa kami, boleh pengenalan akan Yesus Tuhan Yesus, mulai mengerti Tuhan Yesus, mulai dengan lawatan bangsa kami dilawat oleh Kau ya Bapak. Jamah Tuhan, jamah setiap pimpinan atas kepercayaan yang sudah Kau berikan dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, seluruh Tuhan Yesus. Biarlah Kau menanamkan hati yang berintegritas, hati yang takut akan Kau Tuhan, yang jujur, adil, yang beradab ya Bapak, atas kepemimpinan presiden kami Prabowo Gibran ya Bapak. Kami sangat percaya Engkau yang akan memberkati bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan di mana kami sudah lewati, di mana Kau yang memberkati acara dalam pesta demokrasi kami Tuhan, dalam pilkada ini Tuhan. Biarlah semua kami mengalir Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Biarlah pemimpinan bangsa, gubernur maupun wali kota, Tuhan bupati yang sudah Kau adakan acara pilkada Tuhan Yesus. Kami percaya kepemimpinan ini Tuhan Yesus boleh untuk menjalankan roda pemerintahan Tuhan yang saling mendukung Tuhan, pemerintahan yang pusat Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan akan Kau juga tercurah atas kepemimpinan yang baru Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus sehingga untuk mensukseskan Indonesia maju. Diberkatilah ya Tuhan bangsa kami Bapak. Diberkatilah juga bangsa umat kesayangan-Mu Israel Tuhan. Kami percaya di mana Kau yang akan meliputkan, Kau yang melindungi, Kau memagari bangsa umat kesayangan-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, janji-Mu Allah Abraham dan Yakub Tuhan, bangsa umat kesayangan-Mu, biji mata-Mu Tuhan, Engkau yang akan berdiri di tengah-tengah bangsa Israel Tuhan. Kau yang menuntun Tuhan untuk menuju kemenangan Tuhan Yesus, sehingga bangsa Israel diberkati Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah kami semua staf umat-Mu, staf umat-Mu. Boleh kami hadir, boleh kami membuka hati kami akan fokus kepada Kau Tuhan, untuk menyembah, memuji, muliakan nama-Mu ya Bapak, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami pulang membawa sukacita, berkat berlimpah-limpah atas yang Kau berikan dalam ibadah kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui VOP multimedia. Saya persilakan Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan pengharapan bagi kita, pastinya terus ada bersama-sama dengan kita. Kita angkat satu pujian, Ku berbahagia. Bye.
Tuhan, Tuhan kita baik buat Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita, pribadi kita. Dan apapun yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini boleh kita bawa pulang menjadi kemenangan, menjadi sukacita, bahkan jadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, ini hati kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Bapa yang Bapa. Thanks Jesus. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
siang hari ini Tuhan. Kami bisa rasakan lewat kasih dan setia-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama-Mu. Saatnya kami mau duduk diam, menyiapkan hati kami dan membuka telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu di penghujung tahun 2024 ini Tuhan. Berbicara bagi kami semua. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatiku, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar merupakan isi hati Tuhan dan dapat ditangkap bagi jemaat-Mu yang ada di GBI Pademangan CK4 ini. Berfirman bagi kami semua. Roh Kudus, silakan ambil alih dalam pemberitaan firman-Mu. Bergeraklah sebebas mungkin di ruangan ini, terlebih dalam ruangan hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada saat firman-Mu disampaikan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya pagi siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah sembuhkan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah juga Tuhan hibur. Bahkan terlebih dari semua itu, kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, bagi-Mulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai ke kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami pagi siang hari ini. Semua umat-umat Tuhan yang percaya dan sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Senang bisa kembali berada di tengah-tengah saudara, melayani saudara. Jadwal hari ini saya minta langsung sama Bu Gembala, ya, saya bilang Bu, jadwalkan saya bulan 12. Karena ada satu gereja, ternyata dia cuma awal bilang sama saya, bulan 12 Pak, bulan Desember nanti melayani. Nah, hari Rabu dia baru kasih tahu sama saya, Pak jangan lupa tanggal 8. Oh, dia bilang saya nggak bisa, ini saya khusus minta di GBI Pademangan. Saya bilang, dalam hati saya salah sendiri, kenapa nggak serius cuma nanya. Dia bilang, waduh Pak, ya udah next lah 2025 lah, saya bilang gitu. Baik, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam bagian kita pagi siang hari ini. Nah, saya akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, tapi mungkin yang paling sulit untuk kita mengerti. Sederhana, tapi sulit untuk dimengerti. Nah, saya akan membahas kepada saudara mengenai yang namanya pencobaan. Coba dulu katakan dengan saya pencobaan. Dengan tujuan apa saudara saya membahas kepada saudara mengenai pencobaan ini? Saya ingin menunjukkan bahwa di dalam setiap kita itu ada realita Kristus. Coba katakan dulu dengan saya realita Kristus. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, realita ini sangat sulit untuk dimengerti oleh banyak orang. Makanya ada agama, ada aturan-aturan dari luar yang dipaksakan untuk masuk ke dalam kita. Tapi sebenarnya kalau kita semua mengerti
bahwa di dalam diri setiap kita itu ada realita Kristus ini, maka agak berbeda kita memandang dalam kehidupan ini. Buka dengan saya Yakobus pasalnya pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 aja lah. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayat ke-8. Nah, tahukah saudara bahwa surat Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus? Jadi siapa yang menulis surat Yakobus ini, saudara? Rasul Yakobus. Nah, tahukah saudara, Yakobus ini adalah saudara kandung dari Yesus Kristus. Nah, saya akan jelaskan dulu latar belakang dari kitab Yakobus ini supaya kita mengerti, saudara. Yakobus ini adalah saudara kandung dari Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Yakobus ini lahir dari satu ibu, tapi beda bapak. Bedanya tentu kita sudah tahu bahwa Yesus itu bukan dari benih Yusuf. Yesus bukan dari benih manusia, tapi Yesus itu dari benih Roh Kudus, dari benih Allah. Setuju dengan saya? Nah, Yakobus ini, saudara, adalah anak dari Yusuf, tukang kayu dari Nazaret itu. Nah, Yakobus pada awalnya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, kemudian dia terlibat di dalam kelompok kepemimpinan di gereja mula-mula. Bahkan, saudara, Yakobus ini menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Nanti saudara baca di rumah dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Ya, kita tidak punya waktu untuk membacanya. Saudara catat dulu kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Nanti malam sebelum tidur silahkan baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-15. Kalau malam susah tidur, bacalah Alkitab. Pasti ngantuk, saudara. Enggak lah, memang Alkitab buat tidur. Enggak lah. Seorang ibu telepon saya, Pak Yohanes katanya, kenapa ya kalau saya baca Alkitab ngantuk? Masa sih? Tapi kalau saya nonton sinetron Korea, Pak, berseri-seri saya nggak ngantuk. Dasar ibu, saya bilang kayak gitu. Nah, bahkan kalau kita baca dalam kitab Galatia, saudara, waktu Paulus berjabat tangan dengan Yakobus, nah Yakobus inilah yang dimaksudkan adalah saudara kandung dari Yesus Kristus, bukan saudara Yohanes anak-anak Zebedeus. Nah, siapa sih Yakobus ini, saudara? Yakobus ini adalah seorang tokoh Kristen di abad awal yang merupakan pemimpin gereja mula-mula. Dan tahukah saudara, teologi Yahudi dari Yakobus ini sangat kuat, saudara. Dia memutuskan bahwa orang Yahudi itu nggak boleh bergaul karib dengan orang kafir. Aturan hukum Tauratnya kuat banget Yakobus ini, saudara. Nah, kalau kita baca seluruh dari kitab Yakobus ini, saudara, maka kita akan temukan tema besar dari kitab Yakobus ini adalah kedewasaan rohani. Coba katakan dulu dengan saya, kedewasaan rohani. Ini yang merupakan tema besar dari kitab Yakobus. Makanya Warren Wiersbe itu menulis tema dari kitab Yakobus ini adalah growing in Christ atau mature in Christ. Itu tema dari kitab Yakobus. Aneh banget Yakobus ini, saudara. Dia memulai kitabnya dengan mengatakan ini. Kita baca sama-sama Yakobus pasalnya pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, ini yang aneh, saudara. Ayat kedua kita baca 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiga sama-sama, mari 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat keempat.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ke-8 yang terakhir sama-sama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbagi rasa kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Konsentrasi saya ada di ayat yang kedua. Alkitab berkata, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tahukah saudara, kata pencobaan di sana itu diambil dari bahasa aslinya adalah paresmos. Paresmos. Apa arti paresmos? Arti dari paresmos adalah testing. Testing. Coba katakan dulu dengan saya, testing. Testing. Apa arti testing? Arti dari testing itu adalah mencoba bagian dua untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Kata inilah kemudian yang dipakai dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan istilah examination atau exam atau bahasa Indonesianya ujian. Katakan dulu dengan saya, ujian. Nah, sebelum saudara bingung, sebab doa Bapa kami itu mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu tercatat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita doakan. Nah, kata pencobaan dalam doa Bapa kami itu yang Yesus ajarkan kepada kita itu berbicara tentang pengampunan. Katakan dulu dengan saya, pengampunan. Tahukah saudara, cobaan terbesar kita manusia ini adalah tidak mengampuni. Kita ini sulit untuk mengampuni, saudara. Makanya doa Bapa kami berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti saudara, cobaan-cobaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam doa yang diajarkan kepada kita itu berbicara tentang cobaan-cobaan yang membawa kita kepada kejahatan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Tapi kata pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus itu adalah testing atau ujian-ujian untuk mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bisa ngikutin sampai sini? Jadi begini kesimpulan saya, saudara. Yesus itu tidak membantah apa yang dikatakan oleh Yakobus, dan Yakobus juga tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita untuk kita doakan. Clear ya? Clear ya? Oke. Saya khotbah ini Pak Gembala di Mangga Besar, seorang bapak datangin saya. Wah, dia bilang, Pak, tapi mau doa bapak kami. Saya bilang gini aja, Om, nanti kalau ada waktu kita ketemu, saya akan jelaskan kata pencobaan ini lebih detail. Saya adiknya Pak Yopi katanya. Oh, sudah siap, oh.
Kita ngopi di Gajah Mada, nanti di bawah tuh ada Max Coffee atau nah. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu latar belakang dari kitab Yakobus supaya kita nggak rancu, saudara. Baik, boleh saya lanjutkan? Nah, Alkitab berkata, berbahagialah kalau kita ada dalam pencobaan. Mengapa berbahagia, saudara? Sebab fakta atau prinsip pertama, karena di dalam diri setiap kita itu ada isinya. Halo. Kalau saudara dan juga saya, kita nggak ada isinya, nggak perlu kita dicobai dalam hidup ini. Ngapain? Mau nggak ada isinya kok. Nah, kita masuk dalam pencobaan itu hanya untuk memberikan sebuah bukti bahwa di dalam setiap kita itu ada sebuah realita, yaitu realita kerajaan Allah. Coba katakan dulu dengan saya, realita kerajaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Mungkin saudara sering kali dengar kerajaan Allah, saudara baca dalam Alkitab kerajaan Allah, atau saudara dengar itu kerajaan Allah. Nah, pemikiran agama kita, makanya saya selalu berkata, tolong jangan jadikan kekristenan kita sebagai agama. Because Christianity is not religion. Kekristenan bukan agama. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, yang dia bawa atau yang dia dirikan itu bukan agama. Karena agama itu tidak menyelamatkan. Kalau saudara tanya sama saya, perbedaan agama dengan kekristenan, nanti saya akan tunjukkan. Banyak banget, saudara. Makanya di penghujung tahun 2024 ini, tolong jangan dekati kekristenan kita sebagai agama. Karena kekristenan bukan agama. Berbeda, saudara. Katakan dulu dengan saya, berbeda. Nah, seringkali kita berpikir atau pemikiran agama kita bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah tempat yang kita datangi dalam hidup ini. Pemikiran agama kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah tempat yang kita tuju dalam hidup ini. Tapi sebenarnya, saudara, yang Yesus katakan dalam Matius pasalnya ke-12 ayatnya ke-25, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Coba kita baca supaya kita semakin mantap. Ini ajaran Alkitab, saudara. Matius 12 ayatnya ke-28. Berita ada kitab Yakobus, nanti kita akan balik lagi. Kita akan bongkar ayat ini, luar biasa banget. Yakobus bilang, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kita baca 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu bukan sebuah tempat yang kita datangi dalam hidup ini, tapi Alkitab katakan kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, Pak Bu, maka kerajaan Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Wih, gak ada yang amin. Amin. Jadi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Kerajaan Allah itu adalah gaya hidup. Katakan dulu dengan saya, gaya hidup. Gaya hidup di mana Tuhanlah yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Namanya juga kerajaan. Pasti di dalamnya ada sebuah sistem pemerintahan. Nah, kerajaan Allah adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Tuhanlah, Allahlah yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita diperintah dari dalam oleh Yesus Tuhan, maka kerajaan Allah itu berdiam dalam kita. Amin. Setuju dengan saya? Amin. Nah, karena realita pemerintahan Kristus itu ada dalam kehidupan setiap kita, saudara, maka testing atau ujian-ujian itu perlu datang dalam kehidupan kita untuk membuktikan bahwa di dalam diri kita itu ada isinya, yaitu apa? Realita Kristus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudara yakin ada kuasa Tuhan dalam diri saudara? Amin. Kita baca ya, saya buktikan ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 kalau nggak salah.
Kalau nggak salah benar, saudara. Kan nggak salah, itu benar. 2 Korintus pasalnya ke-13 ayatnya ke-5. Saya cuma mau buktikan supaya kita yakin bahwa dalam kita ini ada isinya, saudara. Nggak kopong, nggak kosong. Makanya kita perlu digoncang supaya apa? Yang ada dalam diri kita itu kelihatan keluar. Kita bacanya dalam diri kita ada Kolose 2:3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di mana? Sekali lagi, ada di mana, saudara? Di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama. Halo. Agama itu selalu bergerak dari luar ke dalam. Tapi Alkitab katakan ada kuasa bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri setiap kita. Berarti kekristenan itu selalu bergerak dari dalam keluar. Agama itu selalu bergerak dari luar ke dalam. Makanya mereka lebih mementingkan yang di luar, Pak, daripada yang di dalam. Makanya yang di luar tuh dibungkus rapat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena mereka lebih mementingkan yang di luar daripada yang di dalam. Kalau kita nggak main yang di luar, makanya jangan main di packaging, apa tuh, di kemasan. Makanya ingat nggak pertama kali kita bertobat, yang Tuhan pulihkan yang mana dulu sih? Dalam. Yang di dalam kan hati kita, Tuhan. Kalau yang di dalam sudah beres, saudara, yang keluar itu nggak jadi masalah. Makanya kita perlu diuji dalam hidup ini. Testing itu, ujian itu perlu datang dalam kehidupan kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Dan apa yang ada dalam diri kita itu boleh kelihatan keluar, inside out. Kalau agama, outside in. Kekristenan, inside out. Dari dalam keluar. Setuju dengan saya sampai sini? Boleh saya lanjutkan? Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang pernah ikut ujian waktu sekolah? Semuanya ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S apapun. Nah, tahukah saudara, waktu kita dalam ujian, waktu sekolah, inilah waktunya bagi kita untuk merealisasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat dari guru kita dengan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Begitu juga dengan hari Minggu, saudara. Tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan itu dia mengerti atau paham, karena dia itu tidak memiliki realita untuk mengaplikasikan apa yang sudah dia dengar atau apa yang sudah dia terima. Inilah yang saya sebut dengan yang namanya pengertian. Coba katakan dulu dengan saya, pengertian. Belum tentu saudara duduk saat ini mendengar firman Tuhan, saudara mengerti atau paham, karena saudara cuma mendengar dalam kotak agama. Dan di dalam diri saudara itu tidak ada realita Kristus yang menjadi alasan pengertian itu terjadi dalam kehidupan ini. Makanya saya mau kasih tahu dengan segala kerendahan hati buat saudara, pengertian itu mahal sekali. Kata pengertian itu mahal sekali, saudara. Sebab kenapa? Sebab ternyata, saudara, pengertian itu hanya bisa kita peroleh atau kita dapat kalau sesuatu itu sudah ada di dalam diri kita. Inilah yang saya maksudkan dengan alasan kita untuk mengerti. Makanya Yakobus berkata, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau sesuatu itu belum ada dalam kehidupan kita, apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita mengerti. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Sudah bisa ngikutin? Saya buktikan ya. Matius 13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat ke-8 aja. Ini kitab Injil Matius, saudara. Ini berisi tentang perumpamaan tentang seorang penabur benih. Katakan dengan saya, penabur benih. Tahukah saudara? Tolong lihat saya.
Yesus kalau mengajar itu dengan menggunakan 2 metode. Berapa metode? 2. Yang pertama, metode pertama yang dia gunakan kalau dia mengajar, yaitu menggunakan metode ilustrasi. Setuju dengan saya? Pernah baca tentang pengajaran Yesus mengenai ilustrasi, kan sering ya? Dengan tujuan apa dia mengajar kalau menggunakan metode ilustrasi? Dengan tujuan supaya orang yang mendengarkannya itu mengerti. Makanya dia pakai metode ilustrasi. Metode yang kedua yang Yesus gunakan kalau dia mengajar, dia menggunakan metode perumpamaan. Katakan dengan saya, perumpamaan. Apa tujuan Yesus kalau dia menggunakan metode perumpamaan waktu dia mengajar? Dengan tujuan supaya yang tidak perlu mengerti kagak usah mengerti. Saya ulangi ya. Supaya saudara tidak perlu marah dalam hidup ini. Saudara berkata, kenapa ya saya nggak ngerti-ngerti ya? Pasti Tuhan nggak adil nih buat saya. Bukannya Tuhan nggak adil buat kita, saudara. Tapi Tuhan mau supaya apa yang ada di dalam diri kita ini itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat atau kita dengar dalam hidup ini. Sederhana, tapi sulit dimengerti. Kita baca Matius 13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-80. Ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur benih, ya. Yuk kita baca ayat ke-4. Oke, di depan sudah skin 2, 3. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat ke-7, sebagian lagi jatuh di lalu dan menghimpitnya sampai ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat ke-9, siapa bertelinga hendaklah ia. Kemudian Tuhan Yesus diam. Lalu ayat ke-10, murid-murid bertanya kepada Yesus. Kita baca ayat ke-10, 2, 3. Maka datanglah. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Tadi saya sudah jelaskan, kalau Yesus menggunakan metode perumpamaan, supaya apa tadi? Yang tidak perlu mengerti, nggak usah mengerti. Ya. Kemudian Yesus jawab itu. Ayat ke-11 kita baca ya, 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, tetapi kepada mereka tidak. Coba tolong lihat saya ke depan. Siapa kepadamu itu? Murid? Murid. Setuju dengan saya? Kepada orang banyak? Enggak. Tidak. Makanya tadi tujuannya supaya yang nggak perlu mengerti, nggak usah mengerti, kata Tuhan Yesus. Makanya kalau kita cuma main di ranah agama, apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, nggak ada satupun yang kita bisa mengerti, saudara. Karena sesuatu itu belum ada dalam kehidupan kita. Pengertian itu belum ada dalam kehidupan kita. Sederhana, tapi sulit untuk dimengerti. Ayat yang ke-12. Kita pelan-pelan. Ini menurut saya Pak Gembala salah satu ayat yang paling susah di Alkitab. Kita baca pelan-pelan. 2, 3. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, siapa yang punya, udah punya tapi dikasih lagi sama Tuhan. Arti dari ayat ini adalah punya apa dan tidak punya apa. Apa yang dipunyai atau apa yang tidak dipunyai. Yang mempunyai itu
adalah orang-orang yang memiliki realita kerajaan Allah tadi itu berdiam dalam diri mereka. Orang yang memiliki realita Kristus itu jelas-jelas secara real atau nyata memerintah dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita belum memiliki realita ini Bapak Ibu, mohon maaf, maka kita masih ada dalam ranah agama. Kalau kita masih ada dalam ranah agama, maka saya bisa pastikan akan sulit bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Saudara boleh dengar khotbah tiap hari Minggu. Saudara juga boleh rajin datang ke gereja tiap hari Minggu. Tapi kalau realita pemerintahan Kristus belum ada dalam kehidupan saudara, itu yang dikatakan Alkitab tadi, semuanya yang saudara miliki akan diambil daripada saudara. Makanya sekali lagi saudara, pengertian dari Tuhan itu mahal sekali. Nggak bisa kita beli dengan uang kita. Mahal sekali saudara. Nanti saya jelaskan bagaimana pengertian Tuhan itu bisa kita dapat dalam hidup ini. Sebab begini saudara, kalau tidak ada pemerintahan Kristus yang menjadi raja dalam kehidupan kita, apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, siapapun hamba Tuhan yang berkhotbah, tidak akan ada satupun yang bisa saudara mengerti. Sebab realita Kristus itu yang menjadi raja dalam kehidupan kita itu belum ada. Nah, realita itu perlu muncul dalam kehidupan kita. Makanya kita ini digoncang. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam diri kita itu kelihatan keluar. Halo. Jadi benih itu apa tadi? Firman Tuhan. Nah, kita sekarang lagi dibawa, digiring ke sesuatu yang tidak esensi dalam kekristenan. Benih itu apa tadi saudara? Firman. Kita kan sering dengar, mohon maaf. Ini sekarang di medsos, di Instagram lagi rame. Nggak tahu di TikTok, saya nggak main TikTok masalahnya. Malas saudara joget-joget orang joget-joget di dalamnya bingung saya. Udah Instagram aja lah. Ini sekarang lagi rame ya pengajaran kan. Ya, mohon maaf kalau ada hamba Tuhan bilang gini, kalau kamu menabur 30, 60, 100 kali lipat, Tuhan akan kasih. Maksudnya gini, kalau kita kasih ke gereja 10.000, Tuhan akan kasih 100.000. Kalau kita kasih 100.000, Tuhan kasih itu 1 juta. Kalau kita kasih 1 juta, Tuhan kasih. Saya bilang gini, Bapak sedang mengajak jemaat memberi atau sedang mengajak jemaat untuk main lotre? Iya kan? Memberi berharap sesuatu yang besar datang. Enggak. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi. Kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Tapi kita bisa memberi tanpa mengasihi. Karena kenapa? Motivasinya sudah salah. Halo. Kasih ceban dapat cetiau. Kasih cetiau dapat ngeri kan kayak begitu. Ini benih ini yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Makanya kalau bagi saya, ajarkan jemaat untuk mengasihi Tuhan. Kasih itu berkorban. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi. Udah pasti. Ada anak muda yang pacaran? Brother sudah menikah? Oh sudah. Ada yang masih bokinan? Kalau bahasa aduh masih zaman dulu banget. Saya bokinan. Wah, bapak bokinan terus tuh. Pas pacaran kan gitu kan, karena kita mengasihi pasangan kita, pasti kita memberi. Tapi ada juga orang yang memberi tanpa mengasihi karena motivasinya beda. Setuju dengan saya? Yuk. Makanya kalau saudara mau diberkati, berilah buat pekerjaan Tuhan. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Jangan hitung-hitungan maksud saya buat Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi semuanya. Jangankan 10% saudara, semuanya. Waktu kita, hidup kita saudara. Jadi kami waktu sekolah Alkitab, penginjilan ke pedalaman, gak takut mati. Wah, saya pernah duduk di perahu di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, kan dari Kalimantan Timur itu saya duduk sampingnya udah air tuh, Sungai Mahakam, coklat.
Udah kayak cappuccino, saudara. Saya tanya sama teman saya, putra, wah tuh bahaya tuh katanya. Di dalamnya ada pusara naik. Wah, kami nggak takut mati, saudara. Masuk ke pedalaman, mati nggak takut, lapar takut, saudara. Lapar udah bingung, saudara, galak. Ya, jadi benih itu apa? Firman Tuhan. Ayat 19. Ya, saya tantang saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, yuk kita memberi buat Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Tapi jangan punya motivasi yang berbeda. Itu kita main lotre namanya itu, saudara, bukan memberi buat Tuhan. Ayat 19. Makanya saudara, orang Yahudi, orang Israel itu, apa yang Yesus katakan mereka tidak pernah mengerti atau paham. Karena kenapa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan atau Raja sejak awal Tuhan mau menjadi Raja dalam kehidupan mereka. Makanya kalau ada orang berkata begini, wih, sekarang di Israel ada kerajaan Allah bagi saya. Mohon maaf, bagi saya udah gak ada lagi. Serius saudara, serius udah gak ada lagi. Haleluya, kerajaan Allah itu sekarang ada di gereja. Amin. Kalau saya sebut gereja bukan gedung, bukan organisasi, bukan denominasi. Gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya, tubuh Kristus. Makanya mari jadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja yang memerintah, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ayo ayat 19 kita baca. 2-3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang apa? Kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah siapa saudara? Si jahat, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi sekali lagi, benih itu apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Atau kalau saya mau pakai istilah adalah firman kerajaan. Katakan saya, firman kerajaan. Ya, karena kan dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman, tolong naik ke atas 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Ya, jadi benih itu adalah firman Tuhan atau firman kerajaan. Tapi saudara, kalau kita tidak mengertinya, maka datanglah si jahat dan merampas apa yang ditaburkan. Jadi kalau saudara tidak mengerti, maka benih itu akan dirampas daripada saudara. Maka tadi saya bilang, saudara rajin datang ke gereja, saudara dengar khotbah siapapun pendeta yang hebat-hebat. Tapi kalau realita Kristus itu belum ada dalam kehidupan kita, maka datanglah si jahat itu merampas benih yang sudah saudara dengar tiap hari Minggu. Halo. Ayat ke-20 ya. Kita udah ngopi belum sih? Tadi jam 4 saya bangun, pagi jam 4 hujan loh. Iya, hujan yang brother ya. Kayak kita pernah ketemu brother di mana ya? Muter juga ya? Kayaknya di kantor nggak pernah ya? Brother kerja di mana? Kok jadi ngobrol sih? Ayo. Tadi saya penasaran, kayak saya pernah main bass juga gitu loh. Di kantor, di Pulau Gadung apa di mana saya lihat? Oh iya, siap. Masih di Enseval? Ayat 20. Terima kasih. Lanjut kopi aja. Sama siapa sih Ronald? Enggak, Ronald tuh perlu apa WA-nya 1D, apa Gadi. Nanti lah ngobrol. Ayat ke-20 ya? Di sebelah ada mie. Sama pakem ya. Ayat ke-20 ya? Bercanda saya. Ayat ke-20, 2-3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ini yang saya maksudkan, orang yang mendengar firman itu belagak-belagak ngerti. Makanya Pak, Bu, mohon maaf, kalau dengar firman Tuhan itu jangan langsung ditepuk tangani dulu. Kita karismatik banget. Jadi latah kita ini saudara, langsung ditepuk tangan tapi nggak ngerti itu apa-apaan tuh. Karena kita katakan terlalu senang kita ini. Begitu matahari datang, selesai, nggak ada sisa dari benih itu. Begitu penindasan datang dalam kehidupan kita, kita mulai menghujat Tuhan. Ayat ke-21 kita baca. Makanya kalau dengar firman yang terlalu senang ya, tapi nggak ngerti itu apa-apa tuh. Ini yang Alkitab katakan terlalu gembira. Ayat ke-21, 2-3.
tetapi ia tidak dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di gereja semangat, woi, amin, amin. Sampai di bawah di parkiran, ya masalah lagi, penindasan lagi, kalah. Ya. Yang ketiga, jadi yang pertama jatuh di mana tadi? Benih tadi? Pinggir jalan. Yang kedua di mana Bapak Ibu? Ini belum 5 menit loh. Di mana yang kedua? Tanah? Batu-batu. Yang ketiga itu jatuh di semak duri. Kita baca ayat ke-22. Saudara bisa ngikutin ya? Ya supaya cara pandang kita itu Tuhan boleh berubah. Masalah boleh datang, tapi Yakobus berkata berbahagialah. Ayat ke-22, 23. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga jatuh di mana Bapak Ibu? Semak berduri. Ada dua itu. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Pak, nggak salah kita kaya, Pak. Tapi Alkitab katakan jangan ditipu oleh kekayaan. Benih mati. Yang keempat, ayat ke-23. Ini jatuh di tanah yang baik. Kita baca ke-23, 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan karena itu ia berbuah. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya baca sekali lagi. Ini yang mestinya jatuh di hidup kita di tanah yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa saudara? Mengerti. Katakan saya mengerti. Sekali lagi mengerti. Kata mengerti di sana diambil dari kata Yunaninya adalah simieni. Simieni itu bahasa Yunaninya. Apa arti simieni? Bukan cuma sekedar mengerti, tapi kita memiliki kemampuan. Katakan saya memiliki kemampuan. Kita memiliki kemampuan untuk menghubungkan pengertian kita dengan keadaan atau situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang baru namanya mengerti. Kita bisa mengaplikasikan kebenaran yang kita dapat dengan segala keadaan atau situasi dalam kehidupan kita. Itu yang baru namanya mengerti. Kalau kita lucu, dalam keadaan senang kita oke gas. Begitu susah kita mulai menghujat Tuhan. Jadi bagi saya ada yang salah dengan pengertian kita. Makanya hari ini sebagai hamba Allah dengan segala kerendahan hati, yuk mari kita sama-sama kenali Tuhan kita. Haleluya, ujian itu bagus. Ya mami cuma Pak Gembala doang. Sekali lagi ya, haleluya, ujian itu bagus. Amin. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu. Dalam diri kita itu ada realita Kristus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya buat saudara, ada nggak firman itu dalam diri kita? Saya baca Alkitab Pak tiap hari. Pertanyaan saya, menjadi rema nggak? Menjadi daging nggak tuh yang kita baca? Makanya kita perlu digoncang. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam diri kita itu boleh kelihatan keluar. Amin. Simpel kan kekristenan itu? Sulit. Apa tadi? Sederhana tapi sulit untuk dimengerti. Seorang ibu datang ke saya. Ya, ibu ini dekat daerah sini rumahnya. Enggak di Senen, tadi saya lewatin dekat sama rumahnya. Ya cukup lumayan juga bisnisnya om sama tante itulah. Ya, saya diminta untuk mentorin anaknya. Wah ngaco anaknya, ngawur. Pak Yohanes tolong mentorin anak seru ya. Jadi kami juga sering datang ke rumahnya. Tapi kan kalau dipanggil kalau langsung datang aja kan, dikasih amplop. Kan kita nggak butuh amplopnya pelayanan kan?
isinya. Saudara kita langsung nyambung, saudara. Bukan itu ininya, isunya bukan itu, saudara. Jadi dia datangin saya. Saya kenal keluarganya semua, saya kenal. Nah itu Tuhan kita dahsyat. Ya, saya pernah doakan kakak iparnya, di daerah Kebayoran Lama. Jadi waktu saya beberapa minggu yang lalu, Pak Gembala, saya melayani di Menara Batavia di Kuningan Karet itu, tempat makamnya si Uje. Jadi waktu selesai ibadah kantor kan cuma 1 jam. Pengurus usulan duanya berkata sama saya, bulan lalu kalau nggak salah, Pak Yohanes tolong doakan dong pemain keyboard istrinya sakit cancer. Oh ya, udah salaman sama jemaat, ya, kita kumpul, kita berdoa para pelayan. Tiba-tiba handphone saya masuk pesan dari ibu ini. Pak Yohanes katanya, dia WA saya, Pak Yohanes, Tuhan kita dahsyat ya. Ingat gak sih Pak yang pernah saya ajak Bapak ke rumah kakak ipar saya? Kalau nggak salah 2 atau 3 kali saya lupa. Yang dia sakit cancer. Jadi ibu ini, kakak iparnya sudah sakit cancer. Sekali dia kemo ke Penang, ke Malaysia. Waktu kedua, ketiga kami kunjungi, dua atau 3 kali saya lupa ya. Sekali di rumahnya, sekali di mereka punya tanah gede banget tuh di daerah itu. Saya lihat, aduh pajaknya aja ratusan juta. Saya bilang, aduh ini om sama tante udah percaya banget sama saya. Itu PBB di fotokopi, di foto sama saya, sertifikat tolong doakan Pak. Ya udah, saya suruh doakan ya udah. Kalau cuma doakan sertifikat supaya ini jadi sengketa, tapi menang di pengadilan tuh Tuhan. Ibu ini pendoa, salah satu gereja besar yang sudah sebutkan. Tapi dia keluar, lupa sekarang pendeta. Saya kan bisa lihat Pak pendeta, hamba-hamba Tuhan yang motivasinya gimana. Bu, kalau lihat saya gimana Bu? Pak Yohanes tulus katanya. Aman sih. Oh iya, jangan sampai hamba Tuhan disetir sama orang kaya. Saya selalu ingatkan tim-tim saya, jangan sampai kita disetir sama orang kaya. Tentang mereka punya duit, mereka atur-atur kita. Nah jadi dia sudah sakit cancer, dia ke Penang, dia pulang, kita doakan. Itu rambutnya udah mulai rontok yang pertama saya datang. Habis itu udah gak pernah datang lagi. Saya datang yang berikutnya, itu ibu udah mulai rontok rambutnya. Waktu ketiga atau keempat dia ke Penang, ya, dia kontrol sama dokter. Saudara, ini mimbar kudus ya, saya tidak nambahin, saya tidak kurangin ya. Masih ada bukti catnya, ya, masih ada bukti cat itu. Dia berangkat ke Penang lagi, dokter sudah tidak menemukan sel kankernya lagi. Tapi kan kalau kemo itu 8 kali ya, saudara. Kalau saya 8 kali atau apalah tuh proses, pokoknya gitulah. Tapi dia ikutin itu semua, saudara. Ikutin sampai selesai. Jadi dia pulang dari Malaysia itu dia bawa coklat, dia bawa apa? Aduh Bu, saya bilang kalau usah lah Bu, kayak begitu. Nah, waktu saya mendoakan pemain musik sakit cancer, saya bilang gini, ini sebelum saya doakan, makanya Tuhan tuh dahsyat banget. Saya bilang, Bu, izin Bu, saya bilang sebelum ini. Saya tunjukin sama pemain keyboardnya, itu seorang gembala sidang juga. Saya tunjukin, brother tolong baca dulu. Masih muda, orang Manado. Saya pernah khotbah di gerejanya jauh banget di Cengkareng mah. Bukan GBI atau Sukoto, bukan gereja apa lagi. Yang mimbarnya di atas, saudara. Jadi kayak udah di surga tuh. Brother tolong baca ini. Waduh Pak Yohanes pas banget nih. Rumah sakit mana? Dokternya siapa? Saya bilang, enggak usah itu. Kita berdoa ya, bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Saya nggak kasih tuh. Saat itu saya bilang, dokternya siapa gitu? Iya, saya juga mau dong Pak ke Malaysia, saya mau. Oh enggak, kita punya Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya bilang sama ibu itu, saya ingat banget, maka saya bilang sama adiknya, Bu, kasih tahu sama ibu, kalau sudah sembuh kan saya bilang, ibu kalau Tuhan sembuhkan, ibu bersaksi ya, iya. Takutnya dia lupa loh, itu nasar kita kepada Tuhan loh. Bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya lupa lagi, dia habis dikasih coklat, dikasih apa, sudah dikirim ke rumah. Waduh, saya bilang bisa gemuk ini. Mangga, saya bilang, waduh coklatnya coklat, saya bilang. Nah, ibu itu datang sama saya dan bilang, Pak Yohanes katanya, Bapak tahu kan saya bagaimana saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ya saya tahu Om sama Tante. Pertanyaan saya gini Pak Yohanes, kok masalah bertubi-tubi ya datang dalam hidup saya? Anaknya ngaco saudara. Anak ngawur. Mending masih remaja, udah kepala 3 saudaraku. Ya.
Nah, dia minta saya mentoring. Dia mau saya doakan kayak apa juga kalau dia belum bertemu langsung sama Tuhan. Cuma bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bilang, ibu kita tetap berdoa. Pak Yunus tahu kan saya hidup saya sudah sungguh-sungguh. Saya sudah berkorban Pak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kok masalah bertubi-tubi datang dalam hidup saya. Teman saya Pak, mulai membanding-bandingkan. Teman saya Pak, hidupnya masih ngaco, hidupnya ngawur, ke gereja juga nggak pernah. Tapi kok hidupnya tenang-tenang saja ya? Jawaban saya cuma begini Bu, berarti di dalam diri ibu ada isinya. Makanya digoncang. Itu teman ibu, tenang-tenang aja. Oh, dalam dirinya nggak ada apa-apa, nggak perlu digoncang. Makanya Yakobus tadi bilang gitu, bilang tadi saudara, kita diizinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita. Begitu goncangan datang dalam kehidupan kita, itu akan selalu menghasilkan ketekunan. Balik lagi, Yakobus pasalnya pertama ayat ketiga. Benar nggak ayat ketiga? Nah, oke ya, kita baca 2-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa Bapak Ibu? Tahu arti ketekunan? Ketekunan itu bukan cuma kerja keras. Ketekunan itu artinya setia sampai akhir dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Ketekunan itu bukan cuma berjalan biasa, tapi dia berjalan menghadapi tantangan dan tidak menyerah kepada proses. Itu baru namanya tekun. Amin. Tekun terus melakukan proses apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya. Prinsipnya begini saudara, kalau dalam kehidupan kita ada benih kerajaan tadi, benih firman tadi, dan itulah yang akan memampukan kita secara terus sampai kita menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Amin. Makanya Pak Bu, izinkan saya menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara di penghujung tahun 2024. Jangan cuma datang ke gereja aja. Ke gereja ini hanya menjadi pendengar dan simpatisan saja. Saya ulangi ya, supaya saudara ingat. Nah, apa? Kata-kata penghujung, kata-kata mutiara. Jangan cuma datang ke gereja ini hanya menjadi pendengar dan simpatisan saja. Tapi mari, masuklah lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam diri kita itu terpengaruh. Kalau yang cuma di luarnya saja, bahaya saudara. Bahaya saudara. Bahaya. Saya punya teman saudara di Bandung, pengacara hebat. Ini saya baru ketemu IG-nya, baru baca 2 hari yang lalu. Nyebrang dia. Karena masalah istrinya digebukin iya. Iya, serius. Karena apa? Saya pikir ini suami istrinya rohani, suaminya rohani, pengacara top kok. Ya, dia punya bapak pengacara ya, Pak ya. Ya, dia punya law firm sendiri atas namanya dia kok. Makanya jangan cuma jadi pendengar dan simpatisan saja. Jangan cuma di luarnya saja. Masuk lebih dalam lagi supaya yang ada di dalam diri kita itu kelihatan terpengaruh saudara, dan yang di dalam diri kita itu bisa terpancar keluar. Makanya mari fokus membangun yang di dalam. Amin. Kalau orang yang di dalamnya kuat, apapun yang terjadi di luar itu tidak akan dapat mengalahkan kita. Dalamnya udah kuat kok. Orang yang melekat kepada Tuhan, mau digoncang seperti apapun dalam hidupnya, dia akan tetap kuat karena dia tahu bahwa ada realita Kristus, ada pemerintahan Kristus yang menjadi raja dalam kehidupannya. Amin. Kalau kita jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka kita tinggal dalam kerajaan Allah. Tahukah saudara, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan? Amin. Unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana mau kalah? Goncang aja kagak. Aneh-aneh aja kita kan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah, yaitu kita jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ayat yang terakhir ya, saya selesai. Boleh? Boleh. 1 Korintus 10 ayat 13, saya selesai. Wah, ini ayat favorit nih. Kita kalau dalam masalah kita bagus, kita nggak ngerti apa sebenarnya arti dari ayat ini. Mencoba
Makanya saudara kalau baca ayat tuh, saya pesan ya, kita baca satu perikop ya. Jangan langsung comot aja. Ini saudara, lalu waktu COVID kemarin, orang comot-comotin ayat. Waduh, saya bilang, baca satu ini. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Kenapa saudara dicobai tadi? Karena kita ada isinya. Coba kasih salam kanan kiri saudara. Bilang, ada isinya. Ada isinya kita. Ada isinya kita saudara. Main-main. Yesus yang berdiam menjadi raja dalam kehidupan kita. Mau apa lagi coba? Mau apa lagi? Makanya perlu digoncang. Ya, ayat 13 kita baca, saya selesai sini. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang tidak menjadi kekuatan manusia. Sebab manusia dan karena itu kamu mencobai oleh kekuatan. pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu. Prinsip pertama tadi kenapa kita dicobai? Karena kita ada isinya. Prinsip yang kedua, Alkitab katakan karena pencobaan itu biasa. Saudara apa kabar? Luar biasa. Berarti yang luar biasa kagak boleh kalah dengan yang biasa. Makanya Yakobus tadi bilang, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Wong Alkitab katakan biasa kok, yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Saudara masih manusia kan? Saya juga. Saya masih makan super mie. Saya masih manusia biasa, bukan Superman. Khotbah di GoFood saudara, waduh, 4 minggu terus 1 bulan dikasihnya Indomie terus kotak-kotak jadi di rumah saya bilang kalau kita makan semua ini bisa susu buntu nih. Iya, Indomie rasanya itu produk kami. Sekali datang 3 apa 4 saudara, 4 dus 1 bulan 4 minggu 4 kali 14 saudara. Terus kita bisa jualan dan jualan sama hansip sama itu ya makan hasilnya. Jadi Alkitab katakan pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak ada pencobaan atau masalah yang tidak punya jalan keluar katanya Alkitab. Sebab Tuhan sudah apa saudara? Menyiapkan, memberikan kepadamu jalan keluarnya. Nah, pertanyaan saya buat saudara, kenapa kita sering berputar-putar dalam masalah kita? Kembali lagi Pak Bu ke depan, mungkin kita tidak mengerti sehingga kita tidak bisa membuka kuncinya. Makanya tadi saya bilang, pengertian dari Tuhan itu mahal sekali. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Sehingga Alkitab katakan kita dapat menanggungnya. Dengar ini saudara, semua pencobaan itu bermaksud untuk menghasilkan atau menghadirkan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Amin. Balik lagi ya, Yakobus 1 ayat ke-5. Saya selesai di sini, percayalah. Masa loh, saudara. Yakobus 1 ayat ke-5. Semua masalah, pencobaan itu selalu menghadirkan hikmat Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita baca 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang memintakannya kepada, yang memberikan kepada semua orang dengan dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan, Alkitab katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada tapi kurang. Setuju dengan saya? Kalau kita kurang, kita bisa minta dengan iman. Dan Alkitab katakan, Tuhan itu tidak akan pernah menahan hikmatnya buat kita. Halo? Dia selalu berikan hikmatnya buat kita. Sebab begini saudara, kalau melihat saya, hikmat dari Tuhan itulah yang sebenarnya merupakan kunci buat kita untuk menemukan jalan keluar. Jangan pendeta dong ngajarin dong. Filosofi artinya runtut berpikir. Phileo artinya hubungan. Sophia artinya hikmat. Berarti filosofi artinya hikmat untuk hubungan. Harusnya begini Pak Bu, seluruh cara berpikir kita itu untuk hubungan dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Saya tutup ya khotbah saya ya.
Kita ditutup aja. Percaya. Enggak, saya cuma mau jelaskan doang, boleh ya? Boleh. Ternyata hikmat itu ada 4. Sumber hikmat itu ada 4. Ya. Buka Yakobus 3. Menurut Alkitab ya. Ini yang benar menurut Alkitab. Yakobus 3 ayat 14 dan 15. Ada 4 sumber hikmat. Supaya saudara nggak salah menemukan hikmat. Kan tadi Pak Yohanes bilang hikmat itu kan merupakan kunci. Nah, yang saya maksudkan sini hikmatnya Tuhan, bukan hikmat yang lain. Makanya hati-hati, ada 4 sumber dalam Alkitab hikmat itu. Yakobus 3, 14 dan 15 kita baca 2-3 saya selesai. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 itu bukanlah hikmat yang datang dari 1, tetapi dari dunia 2, dari nafsu manusia 3, dari jadi ada 4 sumber hikmat. Yang pertama kita katakan hikmat yang datang dari atas, yaitu dari Tuhan. Yang kedua dari dunia. Yang ketiga dari nafsu manusia. Dan yang keempat setan. Apa Pak bedanya? Ayat ke-17 dan ayat ke-18 kita selesai. Baca ya, 2-3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah murni, selanjutnya damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi Pak Bu, menurut saya mujizat terbesar dalam hidup ini bukannya orang sakit sembuh, bukannya orang lumpuh berjalan, bukannya orang buta melihat, tapi bagi saya mujizat terbesar dalam hidup ini adalah ketika hikmat Allah tersedia bagi kita. Amin. Sebab hikmat yang dari atas, dari Tuhan itulah yang akan menentukan kita bertumbuh. Dan ini yang kita sebut dengan firman Allah atau Logos. Amin. Saudara tahu Logos itu bukan istilah Kristen loh ternyata. Logos itu istilah sains. Siapa bapak sains modern? Ada yang tahu? Jangan pendeta dong yang ngajar. Bapak sains modern itu adalah Heraklitus. Heraklitus, nanti saudara googling. Heraklitus mengatakan bahwa intisari dari seluruh kehidupan ini adalah perubahan. Apapun bisa berubah dalam kehidupan ini. Halo? Makanya jangan bergantung sama manusia. Manusia bisa berubah. Jangan bergantung pada dunia, hikmat dunia. Sebab semuanya bisa berubah dalam dunia ini. Nah, Heraklitus ini yang menemukan kata Logos. Heraklitus itu berasal dari kota Efesus. Heraklitus itu berasal dari Efesus. Tahu nggak saudara, Injil Yohanes itu ditulis di mana? Bukan di Wahyu. Bukan di Pulau Patmos, itu Wahyu, kitab Wahyu. Injil Yohanes itu ditulis di Efesus. Wahyu ditulis di Pulau Patmos. Nah, Heraklitus berkata gini, ya, Bapak sains modern. Intisari dari sains itu adalah observasi atau penelitian. Tujuan dari penelitian untuk menemukan alasan sesuatu itu terjadi. The reason why. Penyebab dari segala sesuatu itu terjadi namanya adalah Logos. Makanya kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Alasan dari segala sesuatu itu adalah Allah yang ada di dalam kita. Itu adalah sumber dari segala sesuatu. Maka realita ini harus hidup dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan jadikan kekristenan sebagai agama. Sebab yang ada di dalam kita ini, realita Kristus itu adalah alasan mengapa kita hidup. The reason why. Sampai mati. Makanya dengan satu berkata apa? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah alasan dari segala sesuatu, dan alasan dari segala sesuatu itu adalah Allah.
Dan alasan dari segala sesuatu itu bersama-sama dengan kita. Ada di dalam kita. Dan ayat 14, Yohanes 1:14 dikatakan, alasan dari segala sesuatu itu menjadi manusia dan diam di dalam kita. Yang ada dalam diri kita adalah sumber dari segala sesuatu. Amin. Realita Kristus itu adalah sumber dari segala sesuatu yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Yang ada dalam kita adalah alasan mengapa itu ada dalam kehidupan kita. Logos itu sebab. Jadi di dalam diri kita ada sebabnya. Akibatnya apa? Tindakan-tindakan kita. Karena dia sudah ada di dalam kita, maka akibatnya tindakan-tindakan kita. Doa saya hari ini, yang ada di dalam diri saudara akan bersinar. Amin. Bangkit jadi terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tidak salah di hadapan Tuhan. Oh, kata kara bersyandara mata kara. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Pademangan CK4. Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, apapun yang menjadi keadaan, situasi, kondisi kami saat ini, hari ini kami boleh belajar sesuatu, bahwa sumber dari segala sesuatu itu ada di dalam kehidupan kami. Logos itu ada dalam kehidupan kami. Logos adalah sebab. Karena sebab itu ada dalam kehidupan kami, maka akibatnya adalah tindakan-tindakan kami itu kami tidak salah respon. Karena hikmat Tuhan, hikmat yang dari atas itu turun di dalam kehidupan kami, yang membuat kami menjadi umat-umat lebih daripada orang. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, kami mau katakan semuanya sudah ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi-Mu kemuliaan, kejayaan, kehormatan dan kekuasaan di dalam nama Tuhan Yesus kami rasakan. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Yohanes. Ya, kalau saya sering dengar seminar, ini namanya daging semua. Ya, terima kasih ya sekali lagi Pak. Memang pesan saya Pak, kalau Bapak khotbah di Pademangan, yang keras-keras saja. Karena saya mengasihi jemaat supaya mereka bertumbuh. Amin ya saudara ya. Saudara kalau perhatiin ada benang merah ya, sama ya. Ini memang ini istilah boleh dikatakan dari Pak Yohanes, ini khotbah penutup akhir tahun, kesimpulan. Ya, baru minggu lalu pas saya khotbah mengenai hidup itu adalah sebuah ujian. Ya, nah Pak Yohanes hari ini digali lagi lebih dalam. Ya, sudah lihat ya benang merah ini. Tadi Pak Yohanes sudah bilang jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan datang. Ya, itu khotbah saya, jangan jadi orang Kristen yang berbondong-bondong. Ya, lihat ada satu benang merahnya. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau kita bertumbuh. Bagian kita, ayo responin yuk. Ya, jadikan benar-benar Yesus itu sebagai raja. Ya, sesuatu yang dalam hidup kita, dalam kehidupan kita itu benar-benar terpancar keluar. Ya, makanya waktu kita diuji, waktu kita goyang-goyang, itu karena kita ada isinya, ada sesuatu yang harus keluar dari dalam kehidupan kita. Ya, makanya yuk hari-hari ini saya juga, ayo kita mau sama-sama bertumbuh, kita mau sama-sama responi firman Tuhan. Kita bukan hanya datang setiap minggu ke gereja. Bayangin satu minggu tuh 52 minggu, satu tahun 52 minggu, artinya 52 firman yang kita sudah dengar. Pertanyaannya, apakah kita sudah meresponi setiap firman Tuhan yang kita baca dan mengubah hidup kita? Itu yang penting. Makanya minggu lalu saya katakan, Tuhan nggak tertarik dengan sesuatu apapun yang kita kerjakan. Tuhan lebih tertarik dengan pertumbuhan karakter kita. Biarlah di akhir tahun ini kita coba merenungkan sejenak bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan kita. Kalau sampai hari ini ya kita sudah kenal Yesus. Pertanyaan gini satu hal, sudah belum kita memancarkan sesuatu yang tadi yang di dalam itu memancar keluar. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang diubahkan Tuhan. Kalau katanya kita Kristen, oh dari kecil Pak saya udah Kristen, oh Pak dari 15 hari lalu Pak saya udah ke gereja. Tapi kalau sampai hari ini hidup kita nggak berubah, saya mau katakan kita sia-sia.
Kalau dulu kita suka hal-hal yang nggak benar, sampai sekarang kita masih lakukan. Kalau dulu kita masih suka nipu, kita suka bohong, kita lakukan hal yang nggak baik, sampai sekarang kita masih lakukan. Saya mau katakan ketika kita tahu, sekarang itu hanya sebagai agama tadi dikatakan. Ya hanya datang ke gereja, panasin bangun gereja, kasih persembahan, tepuk tangan, amin, bulan. Tapi kita nggak pernah berubah dalam karakter kehidupan kita. Kita nggak ada satu rasa untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, nggak ada satu rasa untuk ayo saya mau berubah. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari karakter saya tidak semakin beda, semakin berubah. Karena ada Kristus yang memancar atas kehidupan kita. Amin. Ini luar biasa. Hari ini memang satu hal yang saya percaya bukan satu kebetulan jadwal manusia. Memang Tuhan sudah mengirim hambanya Pak Yohanes untuk merangkum semua. Ya kadang-kadang kalau saya merangkum kan ngafel ya Pak ya. Saya khotbah, saya merangkum gitu. Saya khotbah, ada hamba Tuhan luar. Kan kita nggak janjian ya Pak ya. Tapi ya kalau sudah perhatikan ya, semua khotbah itu ada benang merahnya semua. Seperti apa yang selama ini saya tekankan, saya sampaikan. Ayo akhir kata saya mengatakan gini, yuk kita sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita nggak mau sekadar datang ke gereja, hanya panasin bangku gereja, lalu kita pulang tanpa pengertian, understanding, tanpa kita mengerti dari kata. Ya akhirnya kita seperti benih yang ditaruh, diambil sama burung. Ya benih yang itu tapi gak lama itu akan kering karena banyak batu-batunya. Ya tapi kita mau menjadi benih yang benar-benar ditanam subur. Hari lepas hari hidup kita semakin berubah, kepercayaan kita semakin berubah, iman kita semakin terus bertumbuh. Ya karakter kita semakin indah di hadapan orang melihat kita beda. Ada karakter yang terus diubahkan. Semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita. Ayo hari-harinya hari-hari terakhir. Nggak ada lagi kita kejar saudara, kejar yang di atas itu, kejar sesuatu yang kekal itu. Ya hidup kita nggak lama lagi kita sementara dia datang jemput kita. Ini kesempatan untuk kita ayo berubah, ayo bangkit, ayo bersinar. Ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan supaya kekristenan kita bukan kekristenan agama yang percuma hanya setiap minggu datang ke gereja, tapi kekristenan kita kekristenan yang berdampak, yang memberikan buah bagi kita dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Everyone itu terjadi waktu kita berubah, everyone terjadi waktu kita berbuah-buah, everyone terjadi waktu mereka melihat kita mempunyai karakter Kristus. Semua orang akan melihat kita beda sama orang di luar sana. Itu namanya everyone. Harvest now, penuaian mulai hari-hari ini melalui hidup saudara dan saya. Orang boleh melihat beda-beda. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Orang di luar sana boleh khawatir. Kita nggak boleh khawatir. Kenapa? Kita percaya sama Tuhan. Amin. Orang akan melihat itu saudara. Yuk kita mau sama-sama berubah dan berbuah. Termasuk saya juga pribadi. Oke itu aja. Minggu depan kita ada perayaan Natal kecil-kecilan biasa. Ya ada ininya. Oh ya. Ada door prize katanya, ada itu ya apa? Tukar kado. Ada tukar kado ya, biar kita seru-seruan aja. Minimal kadonya 50 juta, 50 ribu. Kadonya minimal 50 ribu. Yang dibungkus pakai Tas kopi. ya, Tas warna coklat. tas warna coklat. Ya, tas warna coklat. Jadi tukar kado sekali lagi. Minimal 50.000, maksimal tak terbatas. Kalau mau beli 1 juta, 2 juta nggak apa-apa. Ya minimal kan 50.000 dibungkus kain. Kain kafan lagi. Bekas coklat ya, ini coklat. Kita ibadah seperti biasa jam. Oh, tas kado dibalik aja, men. Oh ya, memang Kertas susah. kado dibalik. Kertas kado dibalik. Ya putih. Ya anak-anak kertas coklat juga susah kan. Ini koran juga nggak ketemu koran. Ya. Kertas kado dibalik aja. Udah ada koran. Kertas kado dibalik lah. Jadi kertas kado dibalik. Ya. Jadi seperti biasa dibungkus kado, udah dibungkus kado, nah kado dibalik. Kalau kertas kado yang dibalik ya, gitu. Oke. Supaya nggak ketahuan ya, ketahuan. Terus kita ibadah seperti biasa jam 10. Ya, ada drama singkat. Ya, jadi saudara nanti minggu depan akan melihat siapa setan siapa. Jadi setan. Ya, itu aja. Ada apa lagi kira-kira? Ya sekali lagi kalau memang kita ini masih ada amplop persembahan yang bisa memberi. Sekali lagi tadi Pak Yohanes berkata bahwa kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi.
Makanya saya selalu duit selalu istri saya, karena saya mengasihi. Ya, waktu saya visa Pak, dia bilang, Pak nih ya cukup nih ininya. Bapak nggak punya yang berharga Pak. Saya bawa KTP istri saya Pak. Ini yang paling berharga. Ya, jadi ayo kalau memang kita menabur untuk acara besar Natal ya. Sekali lagi uang itu buat kita, dari kita untuk kita semua. Jadi kalau nanti kita hitung kurang, ya kita kasih kue combo. Tapi kalau kita hitung banyak, dapat kue tar. Ya itu aja. Yuk kita mengenai kita akhiri firman Tuhan. Libur. Ya. Libur. Libur ya. Libur sampai setahun nih. 2025. Ya, libur, cooling down di rumah, banyak merenung firman Tuhan, banyak koreksi diri kita, memasuki tahun 2025 dengan segala yang baru. Jangan kau yang lagi menyala-nyala. Kita mulai pada lagi haleluya. Oh, haleluya. Kiranya Engkau menemani aku menikmati haleluya. sebagai konfirmasi Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan Tuhan yang selama ini kami dengar. Tuhan, Kau mengajar kami Tuhan, untuk kami mengerti bahwa setiap ujian, pencobaan yang mengizinkan terjadi itu untuk kebaikan kami, untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam, membuktikan Tuhan bahwa di dalam hidup kami bukan hidup yang kosong, tetapi ada Engkau Yesus, firman Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami. Bapa, terus ajar kami Tuhan Yesus. Kami nggak mau menjadi Kristen agamawi, kami nggak mau memperhatikan yang hanya di luar, tapi kami mau memperhatikan yang di dalam kami, lebih berarti, lebih berharga. Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, kami membangun kehidupan rohani kami mempercantik kehidupan rohani kami Tuhan, sebelum Kau datang menjemput kami Tuhan. Biar apa yang ada di luar, di dalam ini, orang boleh merasakan kasih Kristus melalui hidup kami. Orang boleh merasakan buah-buah dalam kehidupan kami. Orang boleh merasakan sesuatu dalam hidup kami, sehingga mereka melihat sungguh kami beda, karena kami punya Sang Raja itu. Biar hidup kami, hidup yang dipenuhi dengan apa yang Kau inginkan buat setiap kehidupan kami. Tuhan, biar di hari-hari terakhir sebelum kami menutup tahun 2024, Kau banyak bicara buat setiap kami. Kami buka telinga rohani kami, untuk kami lebih mengerti
untuk kami lebih dari kamu, untuk kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup kami nggak hidup sembarangan, hidup kami bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup kami tahu ada sesuatu yang besar yang sedang Kau siapkan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Yohanes Murti Tuhan. Oh Rabba Sakanda Baya Rabba Syanda ya Rabba, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Kau utus Tuhan, biar penyertaan-Mu semakin nyata Tuhan, urapi Tuhan, multi hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga setiap firman ditabur itu mulai menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan. Setiap benih yang ditabur Tuhan itu mulai bertanam buat setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang hamba kerjakan. Tangan Tuhan yang terus menurutnya Tuhan. Tutup buku dengan kuasa tahu Yesus Tuhan. Jauhkan kebenaran bukan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga berkati melimpah-limpah. Bahwa siapa yang mereka perjuangan, mereka juga bukan sekedar melayani Tuhan, tapi mereka bertumbuh semakin hari, semakin dewasa, semakin serupa, sekamar dengan Tuhan. Terima kasih Bapaknya setiap kami jemaat Tuhan. Kami sebenarnya akan berpisah, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai dalam perjalanan kami dibawa dengan kita Tuhan, suatu apapun Tuhan, dan Kau sertai kami, aktivitas kami hari lepas hari Tuhan, mulai hidup kami, orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Yuk kita akan persembahan kita, kolektor kita. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba, Syanda ya Rabba ya Rabba. Bapak terima kasih Tuhan. Kami tahu bangsa apa yang kami punya, apa yang kami miliki itu berasal daripada Kau semata-mata. Kami bukan pemilik, tapi kami penata layanan Tuhan. Apa yang sudah Kau percayakan buat kami. Hari ini kami akan memberi Tuhan. Kami akan menabur, kami akan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Oh sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini untuk layak bagi kerajaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita, siap terima berkati kepada Bapa di surga. Oh Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba.